Antikristus itu nggak seperti yang kita kira, karena yang sekarang hadir adalah rohnya. Jangan mereka-reka antikristus itu siapa. 666 itu tetanggaku pastor. Orangnya itu jengkelin gitu ya. Atau 666 itu mungkin sekarang lagi perang Ukraine dan Rusia, itu pasti si Putin. Don't jump to conclusion yet, jangan cepat-cepat ambil kesimpulan. Yang perlu kita waspadai adalah erosi rohani pelan-pelan. Nah itu yang lebih bahaya. Musuh dalam selimut itu permulaan kemurtatan. Orang Kristen harus jaga apinya. Anak-anak Tuhan harus jaga vitalitas rohaninya, jaga hati dengan segala waspada. Di ibadah sebelumnya saya sampaikan bahwa Tuhan tuh gak terkejut loh dengan dosa-dosa kita. Tuhan tuh tahu potensi buruk kita. Demikian pula Tuhan dulu yang tahu potensi baik Anda dan saya. Sebelum kita sendiri menyadarinya, Tuhan itu sudah mati untuk kita. Kita itu sudah dipandang anak sebelum kita menganakkan diri kepadanya. Jadi hari ini segala sesuatu yang Anda nikmati kalau ada pemakaian Allah itu karena Tuhan udah percaya dulu dan ada orang dulu yang percaya kepadamu. Makanya itu kita harus jaga hidup ini berharga, hidup ini kasih karunia. Mari kita sekarang langsung aja ke ayat tadi, saya gak selesaikan di ibadah sebelumnya karena ayatnya panjang. Kita kembali di pasal yang kedua, ayat yang ke-13. Maaf, ayat yang ke-12. 1 Yohanes pasal yang kedua, mulai ayat 12, aku menulis kepada kamu, kata Rasul Yohanes kepada kita. Hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Ini namanya bocah. Anak-anak rohani, dosanya sudah diampuni. Simple ya. Jadi anak kecil usia rohani, ini gak tentu anak kecil beneran. Tugas kita itu hanya belajar untuk menghargai pengampunan. Saya itu bersyukur anak saya buat kesalahan, baik anak rohani maupun kandung. Bagaimana dia bisa tahu apa itu pengampunan kalau dia gak salah dulu. Saya gak ngomong begini berarti mari kita sama-sama berbuat salah secara sengaja, itu kebodohan. Tapi kalau kesalahan sudah terjadi, nasi jadi bubur, bersyukurlah untuk bubur itu. Jangan terus diungkit-ungkit kesalahan orang lain. Itu kebiasaan buruk dari sisi sang pengungkit atau yang mengungkitnya. Tapi kalau kesalahan sudah terjadi, syukuri. Bukan karena kesalahan itu sendiri. Syukuri kalau orang itu belajar. Syukuri kalau dia bertobat. Kalau kita sendiri salah, udah jangan hukum diri sendiri forever and ever, amin. Belajar move on dalam ketaatan. Jangan sampai nanti orang lain kita mudah ampuni, diri sendiri yang paling susah untuk mengampuninya. Salah loh, dirimu sendiri itu juga berharga. Engkau tidak memiliki dirimu sendiri. Kita gak memiliki diri kita. Kita ini sudah dibeli. Saya tidak boleh membenci Philip Mantova, sekalipun saya sendiri adalah Philip itu. Karena saya bukan milikku sendiri. Saya sudah ditebus dengan darah yang mahal. Ada orang tertentu suka siksa dirinya, suka jatuhkan dirinya, kata-katanya pesimis tentang dirinya sendiri. Aku ini bodoh, memang aku ini melarat. Yang Anda hina bukan Anda, yang Anda hina adalah Tuhan yang membelimu. Barang rongsokan ini yang kau beli Tuhan. I'm thankful when ketika seseorang membuat kesalahan di rumah saya atau di rumah rohani. Then saya bisa extend dan tunjukkan pengampunan itu apa. Pewahyuan anak kecil itu simple sih. Dia harus belajar untuk dikasih dan diterima apa adanya. Dari situlah mereka memperoleh gambar diri. Kalau ini bocah beneran, kalau ini anak sungguhan, anak kecil, dia juga harus belajar dari kesalahan. Anak rohani juga harus belajar dari kesalahan. Di level anak, pewahyuan terbesar adalah pengampunan bahwa dirinya diampuni dan diterima, dikasih apa adanya. Kebanyakan kita masih di usia kekanak-kanakan secara rohani. Tiap hari pergumulannya hanya itu melulu. Apakah aku diampuni ya? Have I been forgiven? Have you forgiven me? Cepatlah move on lah, cepat dewasa iman. Jangan melulu soal pengampunan. Yang kedua, aku menulis kepada kamu. Hai bapak-bapak, dilompat ini di bypass 1. Bapak-bapak dulu ya. Karena kamu telah mengenal dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda. Karena kamu telah mengalahkan yang jahat.
Bapak-bapak disebut dulu, karena kamu sudah kenal dia. Mungkin karena Yohanes menyebut anak kecil, jadi bapaknya disinggung sekalian. Seorang bapak rohani, dan juga seorang yang dewasa iman, harus bisa membantu orang lain mengenal Tuhan. Arti kata, bapak-bapak karena kamu telah mengenal dia, itu bukan berarti bapak itu sempurna, karena dia ini bukan bapak-bapak, ini bukan bapak di sorga, ini bapak-bapak majemuk, ini berarti manusia. Ini bicara tentang usia rohani juga, bapak rohani. Harus menjadi orang yang mengenal dia dan memperkenalkan dia ke orang lain. Alias orang yang sudah dewasa rohani pasti jadi teladan. Bahkan bisa jadi teladan saat dia melakukan kesalahan. Makanya ada kata I am sorry atau maafkan aku ya nak. Kalau kita itu semakin dewasa iman, semakin hari semakin jadi teladan. Dan menjadi teladan itu susah terus terang. Sebab manusia menuntutmu sempurna. Tapi untungnya di kamus Yesus, tidak ada kesempurnaan yang demikian. Saya nggak bawa stres bahwa saya harus sempurna jadi pendeta. Asal saya tidak melakukan sesuatu dablek gitu ya, bahasa Surabayanya secara kesengajaan. Saya pun belajar, jemaat pun tahu kami masih belajar. Di rumah saya sebagai seorang ayah atau sebagai seorang papa. Anak-anak saya tahu saya masih belajar. Dalam parenting yang saya lakukan, mendidik membesarkan anak. Saya didik mereka sebaik mungkin sesuai dengan apa yang saya ketahui. Saya didik mereka sebisa mungkin menurut apa yang saya kuasai. Tapi ketika saya salah, saya gak akan jadi papa yang angkuh. Saya berani minta maaf sama putra-putri saya. Dan ini melanggar budaya orang timur, orang Indonesia. Orang tua gak pernah akan minta maaf sama anak-anaknya. Hilang muka lah, nanti anaknya bisa naik ke atas kepala, nanti kurang ajar. Enggak apa-apa loh bilang minta maaf. Malah justru membebaskan anak itu dari kepahitan. Memberi kesempatan anakmu untuk mengampunimu itu juga satu anugerah. Tapi kalau anak Anda harus mengampuni Anda setiap hari berarti hidupmu salah. It's okay. Gak apa-apa itu. Bapak-bapak dikatakan aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak karena kamu telah mengenal dia. Ini proses Tuhan, mengenal itu gak sekali doang. Mengenal itu sebuah perjalanan. Enak kan? Contohnya hubungan kita, gembala jemaat. Saya sendiri bertumbuh dan membantu Anda bertumbuh. Dan ketika Anda bertumbuh, karena kami yang membuat Anda bertumbuh, Roh Kudus sih. Kami sendiri juga terus bertumbuh. Stop following leaders that don't grow up. Jangan ikuti pemimpin yang sudah tidak bertumbuh lagi atau stagnan. Kami ini loh juga masih bisa diberitahu sama tim, kasih masukan. Jadi kita harus mengikuti orang-orang atau pemimpin-pemimpin, termasuk di rumah ayah, ibunya, yang terus belajar. And if you know that you are still learning, kalau Anda tahu Anda masih belajar, jangan hukum diri sendiri terlalu berlebihan. You don't want to punish a learner, tidak mau kita menghukum seorang yang masih belajar. Kalau saya salah, saya gentleman, beritahu sama siapa yang saya salahi, sorry ya nak, papa masih belajar. Sorry ya jemaat, gembalamu masih belajar, misalnya begitu. Nah, kita move on sama-sama. Itu loh yang disebut bapak rohani. Ternyata kalau kita lihat dari standar ini, banyak ayah di rumah masih kekanak-kanakan. Orang tua itu ternyata gak semuanya tua loh. Ini orang tuanya anak itu kalau dilihat, wah kasihan anak yang punya orang tua begitu. Jangan sampai anak-anak kecil, anak-anak muda di gereja kita punya orang tua gini. Makanya orang tua di gereja kita ini akan dididik dalam takut akan Allah. Hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Kalau orang-orang muda itu belajar apa? Belajar peperangan rohani. Orang muda harus belajar untuk berkata tidak kepada pengaruh yang buruk. Ketika diajak teman-temannya, bullying terjadi, atau ketika mereka dihasut untuk berbuat dosa. Wah, dunianya youth. Dunia youth beneran dan dunia youth secara rohani. Waktu kita mulai pelan, setelah kita diselamatkan, lalu kita bertumbuh perlahan-lahan. Di usia rohani kita tertentu. Gak peduli usia kita sesungguhnya berapa. Kita harus belajar untuk berkata tidak pada dosa. Orang Kristen yang hanya
Jatuh bangun dalam dosa, diampuni jatuh lagi, diampuni jatuh lagi. Orang itu belum bertumbuh. Mau sampai kapan jadi orok rohani? Ayo cepat bangkit. Belajar untuk taat, belajar melayani. Makanya di gereja kita ditantang masuk CG. Sebab kita tidak di dalam bisnisnya mengkoleksi bayi-bayi rohani. Bayi-bayi di gereja ini harus semuanya didewasakan. Mulai masuk pelayanan, mulai terjadi gesekan. Biasa, gesekan itu peperangan rohani. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Kalau ada seorang saudara seiman dalam pelayanan menggesek Anda, jangan tengking dia loh ya, dia bukan setan. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh jahat di udara. Pikiran-pikiran buruk itu loh, negatif, mau quit lah, mau bales lah, kepahitan sama orang lah, mau cabut lah, mau give up lah dari pelayanan. Itu yang harus kita lawan. Makanya kita nggak bisa hanya sekedar diampuni, kita harus belajar melayani. Nah kita baca lagi selanjutnya, nanti saya kasih poin-poinnya sederhana untuk Anda bisa tuliskan. Aku menulis pada kamu ayat 14, diulang lagi nih. Hai anak-anak karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu hai bapak-bapak karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Diulang lagi ayat 14. Tapi kali ini dibalik. Di ayat sebelumnya, aku menulis kepada kamu, hai Bapak, karena kamu telah mengenal Dia. Di ayat 14, dibalik, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapak. Apa sih maksudnya? Poin sederhana ya. Ini juga penting sekali masukan baik untuk program mendidik anak-anak di rumah kita. Termasuk usia rohani. Jadi ini pedang bermata dua. Bicara tentang usia rohani, orang bisa umur 60 tapi masih baby, bayi rohani, isinya cuman jatuh bangun dalam dosa dan kepahitan, kecewa sama orang, kecewa sama pendeta, kecewa sama orang Kristen. Waduh, mau sampai kapan gitu? Mau sampai masuk surga? Ini bicara tentang usia rohani, gak peduli dia usia berapa. Tapi ini pedang bermata dua, juga bicara membantu kita orang tua untuk parenting anak-anak kita. Di usia tertentu, usia anak, waktu dia masih kecil, bayi, balita, hingga dia sebelum remaja, itu apa yang paling perlu ya buat anak kecil? Ini saran bagus buat kita. Nomor 1 tuliskan. Di usia anak, mereka perlu figur bapak dan mengerti pengampunan dosa. Itu penting. Usia tertentu anak itu ya, itu pembentukan figur bapak. Makanya di sini Yohanes menuliskannya, aku menulis kepada kamu hai anak-anak ayat 14 karena kamu mengenal Bapa. Waktu saya baru terima Tuhan, umur 18 tahun. Hari-hari itu pewahyuan yang saya terima waktu baca firman, bahkan tanpa disengaja setiap khotbah saya dengar itu selalu bicara tentang figur ayah dalam hidup saya. Figur Bapak di sorga. Seolah-olah hati Bapak kembali kepada anak, hati anak kembali kepada Bapak. Penting loh, the first years of you being a Christian, tahun-tahun pertama Anda menjadi orang Kristen, Anda harus mengenal kasih Bapak. Itulah sebabnya jangan tergesa-gesa orang barusan bertobat dikasih pelayanan kepemimpinan. Figur ayah belum kuat, nanti dengan roh yatim piatu dia akan sombong sekali kalau punya posisi. Makanya Tuhan ajarkan sama orang Kristen baru, jangan kasih terlebih dahulu tanggung jawab yang berlebihan. Jangan-jangan nanti dia masuk dalam pencobaan setan, yaitu kesombongan. The first few years, tahun-tahun pertama sebagai anak Tuhan, belajar mengikut dulu. Belajar menyusuh. Belajar dididik, dikoreksi, ngambek, dikoreksi, ngamuk. Tapi habis itu kembali. Disitulah interaksi Bapak anak secara rohani. Sebenarnya Bapa di sorga sedang bekerja dalam diri orang itu. Anak kecil juga sama. Kalau di usia tertentu jangan sampai kita itu hanya kerja-kerja saja. Yang penting uang sekolah. Yang penting sepiring nasi, semangkuk berlian. Dia butuh presence, kehadiran ayahnya. Dia butuh itu. Bukan hanya butuh presence atau hadiah. Makanya anak di usia tertentu ya sebelum dia masuk ke teen atau remaja umur 13 itu figur bapak luar biasa pentingnya. Tapi saya juga bicara ada kasih karunia bagi yang single parent jikalau ditinggal mati oleh ayahnya.
Sang ibu memang bekerja lebih keras, tapi Tuhan pasti kirimkan figur-figur laki-laki yang sehat dan benar, angkelnya, omnya lah, atau opanya, kakeknya lah, atau hamba-hamba Tuhan tertentu, asal tidak jadi yang aneh-aneh ya. Pasti Tuhan kirimkan. Tuhan tuh tahu kebutuhan anak kecil dari 0 sampai 12 itu figur Bapak. Supaya kamu mengenal Bapak. Dan ini juga teguran buat semua ayah yang terlalu sibuk. Perhatikan anak-anakmu. What they need is not your money. Oh ya, kalau kita kasih mereka uang, mereka juga gak nolak kok. They may want your money, they don't need it so much. Mereka mungkin, kalau kita kasih beli mereka PlayStation apa segalanya, mereka pasti happy. Tapi itu kan seperti narkoba. Kita buat mereka kecanduan supaya mereka lupa kebutuhan mereka. Kebutuhan mendasarnya anak-anak kita di rumah adalah perhatian. Dari ayat ini kita tahu, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Di ayat-ayat sebelumnya dikatakan, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni. Dan kalau mereka salah, tegur mereka, tapi diterima. Setelah Anda menghukum mereka, pastikan Anda mengasihi. Tunjukkan kepada mereka dua sisi, ketegasan, tapi kasih tanpa syarat. Anda tidak perlu kaya raya. Anak Anda beruntung kalau Anda lakukan firman ini. Karena mereka akan menjadi seorang insan yang penuh dan lengkap di dalam jiwa mereka. Dan itu yang money tidak bisa beli. Tahukah saya melihat orang-orang yang sekalipun notabene kaya raya tapi yatim piatu di dalam hatinya. They are not happy. They only have, mereka hanya punya barang atau materi. Tapi hatinya itu kosong, bolong, pembuktian diri. Jor-joran dengan beradu hebat dengan teman-temannya. Padahal itu semuanya hanya karena mereka itu haus pengakuan papa. Mereka cari kegilaan di luar sana untuk tunjukkan sama teman-temannya. Padahal yang mereka butuhkan hanyalah elusan dari air. Berkata, I'm proud of you, aku bangga sama kamu. Kasihan ya, banyak roh penasaran di luar sana diselubungi emas, perak, dan permata. I don't want my children to grow up like that. Mari kita pegang ini baik-baik. Nah, anak-anak Allah itu pembentukannya gini. Sebelum kita ngomong antikristus nih. Kalau mereka dari kecil udah kenal Bapak, gak akan kena antikristus, percayalah. Orang takut sekali, nanti disuntik ini, nanti 666 segalanya. Aduh, yang paling perlu ditakuti itu roh manusia yang salah. Kalau rohnya benar itu gak mungkin dihinggapi sama setan. Saya gak perlu terlalu gubriskan, karena orang itu sukanya panik sendiri. Kalau saya sih, saya didik anakku dengan benar. Tuhan pasti akan tuntun hidupnya dan lindungi. Lalu anak muda masuk ke taraf apa? Kalau kita melihat di sini anak-anak muda di ayat sebelumnya dijelaskan bahwa kamu telah mengalahkan yang jahat. Lalu di ayat 14 diulangi lagi, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu. Di usia remaja secara rohani maupun secara usia beneran, penting sekali mereka diajari untuk melakukan firman Tuhan. Mereka harus mengenal peperangan rohani. Mereka harus perlu mengenal peperangan rohani. Dan kita ajari mereka untuk melayani. Alangkah baiknya anak-anak remaja dari sejak usia belia. Mereka sudah kenal firman Tuhan. Tidak ada berkat lebih besar daripada anak remaja Anda yang sungguhan suka membaca firman. Makanya saya pentingkan Army of God di gereja kita di mana-mana. Apalagi di ibu kota Jabodetabek sini. Anak-anak muda sekarang banyak yang rusak karena pergaulan. Duniawi pikirannya, diseretnya tuh luar biasa. Ada banyak hal yang masih diperdebatkan, ini itu apa. Dunia sendiri belum pasti. Metaverse lah, yang kripto lah. Saya gak berkata benar atau salah, saya gak berkomentar. Tapi a lot of things have to be tested masihan. Banyak hal masih perlu diuji kemudian hari. Tapi dunianya anak muda itu gila loh. Bener loh. Ngomong sama anak-anak muda sekarang gak nyambung. Termnya lain soalnya. Zaman dulu orang-orang sudah masuk ke Facebook aja udah keren. TikTok aja sekarang udah mulai ditinggalkan. Apa next? Kita gak ngerti. Beda generasi. Apa sih yang nari bro? Bisa video sendiri, nari-nari sendiri. But it's their world. It's their world. Kita udah gak bisa ngejar. Yang bisa sampai ke sana hanya firman jaga mereka. Dengan apa orang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Firman.
Dengan firman. Anak remaja harus diajari peperangan rohani. Artinya mereka harus ngerti membedakan tangan kiri dari tangan kanan. Mereka harus tahu apa itu betul, apa itu salah. Value harus masuk. Makanya itu, kalau dari kecil dipupuk hubungan, kasih bapak aman. Remajanya, ada apa-apa, anak akan tanya sama papanya. Value itu dibangun pelan-pelan, tapi dia akan deras. Dia akan high season. High season itu kalau udah musimnya liburan, beli tiket pesawat itu mahal dan penuh lagi. Kadang-kadang gak dapet. Rush hour kalau di Jakarta, jam tertentu orang pergi kerja atau pulang dari kerjaan. Itu macetnya luar biasa. Jangankan Jakarta, Surabaya aja begitu. Kalau sudah rush hour, susah. Susah. Isi bensin sebelumnya. Makanya itu kalau pupuk hubungan dengan anak, itu pupuk dari kecil. Jangan nanti kalau udah gede berkata, lu kok begini gitu, hanya bisa kritik dia. Value itu dibangun pelan-pelan, tapi deras rush hour-nya itu waktu mereka remaja. Waktu mereka remaja itulah waktu anak-anak muda meninggalkan papa mama dan gerejanya. Atau bisa sebaliknya, waktu itulah mereka semakin melekat kepada orang tua dan gerejanya. Saya dorong Anda, jangan remehkan. Anak itu lucu, imut, tiba-tiba Anda bangun tidur, bus, tinggi segitu. Dan dia bertindak seolah-olah, I don't need you. Padahal kemarin, papa, dikit-dikit, papa, mau ngapain? Pipis, papa, pipis. Oh pipis, ayo diajak. Nanti, papanya mau anterin dia aja ketemu temannya, enggak usah apa. Aku naik taksi online sendiri. Papa stay out of my world. Berbahagialah orang tua yang memupuknya. Terus jalan tol, infrastruktur, komunikasi dan percaya. Waktu remaja itulah peperangan rohani sesungguhnya terjadi. Do you know that? Itu terjadi. Secara rohani juga sama. Di taraf tertentu, orang-orang yang kita bimbing, gak bisa kita doakan terus. Jangan doain orang terus. Coba lihat orang ya, saya ajak Anda untuk menilai. Orang yang terus berkata doakan aku. 10 tahun kemudian masih doakan saya. Lihat gak? 20 tahun kemudian masih sama, doakan aku. Supaya gini, supaya gitu. Coba lihat ya. Tahun pertama dia berkata doakan saya. Tahun kedua dia belajar untuk mendoakan orang lain karena kita ajari dia. Bukan I pray for you, you pray with me. Nanti tahun ketiga dia mulai bisa mendoakan kita malahan. Saling mendoakan. Wow lihat ya 10 tahun kemudian jarang dia berkata doakan aku. Tetap dia didoakan. Tapi orang ini jadi kuat dan gagah perkasa imannya. Berbuah-buah lebat. Bapak ibu saudara. Jangan terus doakan orang lain. Kalau orang berkata doakan saya. Ada satu waktu. Saya pasti akan ajari dia. Now you pray with me. Saya tidak akan hanya mendoakan you. You harus berdoa bersama dengan saya. Lalu habis itu kita doakan orang lain bersama-sama. Wah, orang itu harus maju dalam pelayanan. Tidak boleh jadi jemaat biasa. Kalau Anda bergereja hanya jadi jemaat doang, Anda sudah mati sebelum meninggal dunia. You're already dead spiritually. Makanya di gereja ini, nafas hidupnya ke arah mana jelas sekali. Setiap orang dientaskan. Kita mau kuras habis dari jemaat biasa, semua menjadi murid. Saya senang dengan programnya Pastor Fuji dan Pastor Lena. Terus bawa orang ke CG. Ayo setelah ini kamu harus pelan-pelan belajar untuk memperhatikan orang lain. Dari seorang simpatisan biasa menjadi seorang yang bisa mensponsori kerohanian orang lain. Kayak kalau kita ada satu acara TV gimana, mari kita berhenti sebentar setelah pesan-pesan sponsor ini. Itu ada yang sponsori, ada yang bayari acara itu di televisi. Anda bisa mensponsori orang lain untuk bertumbuh. Nggak hanya melulu tentang dirimu. Oh saya bersyukur. Di CG ada yang namanya sponsor. Naik lagi ke atas ada yang menjadi CGL. Menjadi leader, memimpin 7, 10 orang. Lalu jadi coach, jadi pelatih terhadap beberapa CG. I love it. We all have problems. We will always have problems. Kita akan selalu punya masalah. But we don't stop at our problems. And we won't let our problems stop us. Kita tidak akan mengizinkan masalah menghentikan kita. Kita tidak akan berhenti pada permasalahan kita. Kita bertumbuh. Tetap ada masalah. Saya mendingan punya masalah tetap bertumbuh daripada punya masalah dan mandek bertumbuh.
Daripada orang yang selalu punya mentalitas korban sampai kapanpun hanya meronta-ronta dan meminta-minta. Orang yang tidak bisa bertumbuh melampaui menjadi seorang pengemis kerajaan sorga. Pray for me, pray for me, pray for me, pray for me. No. Sekali-kali for a change untuk perubahan, tanya pada orang yang mendoakan Anda. Buat suatu kejutan daripada waktu ulang tahunnya. Surprise, itu udah biasa. Buat kejutan pertumbuhan. Ngomong sama pastornya, misalnya sama Pastor Fuji. Pastor Fuji, wah ini lagi Pastor Fuji di hati mungkin udah ada alerginya. Enggak sih, Pastor Fuji enggak begitu. Tetapi misalnya, waktu datang udah biasa nih, tebakannya begini. Ini pasti tanya, pray for me ini, pray for me untuk itu. Dia tanya, Pastor Fuji, apa yang bisa saya turut doakan? Kaget. Pastor Fuji punya rahang langsung jatuh ke bawah 3 cm. Orang ini 7 tahun hanya pray for me. Sekarang berkata, how can I pray with you? Apa yang Pastor Fuji pikirkan? How can I pray for you? Wow. Buat suatu kejutan. Saya mending jadi orang yang gitu daripada yang doakan aku 10 tahun kemudian. Malah orang yang melayani itu malah akan didoakan. Saya sempat gak enak aja sesuatu, saya gak ngomong sama jemaat. Gak enak badan. Yang doakan saya banyak sekali. You know, when you serve other people first, your problems will not be annoying to others. Waktu kita melayani orang lain dulu, problemamu tidak menjadi sesuatu yang mengganggu. Semua orang terbeban untuk you. Mana lebih berkuasa? Orang yang 10 tahun berkata pray for me dengan orang yang berguna dalam kehidupan orang lain. Dan kalau orang itu ada apa-apa, semua orang yang merasa hidupnya berguna itu semua berkepentingan untuk mendoakan Anda. Daripada pray for me, mendingan saya mulai remaja, tidak kanak-kanak rohani forever and ever, amin. Mendingan saya sharpen my gift, saya mempertajam karunia saya sehingga saya menjadi berguna bagi kerajaan sorga. Kalau saya buka mulut itu kualitas, doakan saya, boom, langsung semua berdoa. Daripada pray for me, everybody feels disturbed. Amin Bapak Ibu Saudara. Itulah keremajaan rohani. Responsibility. Makanya anak-anak muda itu perlu dapat tanggung jawab. Saya bersyukur, saya dorong Anda kalau yang punya anak. Belum telat sih, sekalipun mereka sudah dewasa. Masa-masa yang kosong dan hampa itu tolong diisi segera. Penting sekali mereka itu mengenal peperangan rohani. Penting sekali mereka melakukan firman. Dan usia dewasa tentunya kenal Tuhan tadi secara nyata. Kalau kita bisa bertumbuh kayak gini ya, jangan takut desas-desus. Sungguhan. Saya belajar untuk tidak jadi orang yang mudah untuk terombang-ambingkan dengan arus dunia. Di dunia ini ada apa langsung semuanya, wah, ada apa langsung, wah semuanya. Saya enggak. Saya belajar fokus pada pertumbuhan saya dan pertumbuhan orang-orang yang dalam tanggung jawab saya. Kita terus bertumbuh aja, kita pasti akan diluputkan. Karena di luar sana itu hawanya enggak enak. Pandemi atau enggak pandemi, dunia ini selalu dalam pandemi dosa. Saya itu punya prinsip yang sederhana waktu kejadian-kejadian apa gitu. Orang-orang pada tanya, Pastor Philip, is this the end? Ada satu yang malah lucu lagi tanya sama saya. Saya jual semuanya, saya bercocok tanam pergi kemana gitu jauh. Ya kan, saya akan usahakan semua sayur-mayur tanam sendiri. Ini semuanya saya bilang, Anda kayak gitu berarti mati konyol. Apa yang Anda tinggalkan langsung direbut sama orang. Padahal tadinya sudah sukses baik-baik di bidang itu lalu ditinggal begitu aja. Hanya karena ketakutan, saya bilang gak usah. Kalau kita terus jaga aja pertumbuhan rohani kita orang paling aman di dunia. Masa sih orang-orang yang menjaga pertumbuhannya dalam Tuhan seperti orang-orang yang disebut di sini oleh Yohanes sebagai bapak-bapak yang mengenal Dia dengan D huruf besar. Masa Tuhan akan serahkan ke tangan antikristus? Gak akan lah. Gak akan. Fokus. Orang Kristen mesti fokus. Baca berita, baca koran, nonton berita boleh sebagai informasi. Tapi pewahyuanmu datang dari firman. Itu informasi doang. Penting untuk melengkapi supaya kita jangan bengong apa yang terjadi. Tapi cara berpikir dan paradigma kita tidak ditentukan dengan information but revelation. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan ikut-ikutan orang dunia. Apa-apa itu masih banyak yang harus dites dulu di depan situ.
Oke, jangan cepat mengecam kalau itu abu-abu, jangan cepat untuk menerimanya, kita lihat dulu. Tapi kalau saya fokus pada pertumbuhan, terus dari anak menjadi remaja, menjadi dewasa rohani, I'm good. Tuhan pegang kendali atas hidupku. Amin Bapak Ibu Saudara, saya ngomong gini karena dunia akan semakin gila, I promise you. Dunia akan semakin susah untuk dikejar ekornya, I promise you. Ya, tapi orang yang ikut sama Tuhan nanti akan mengerti pelan-pelan. Setiap langkahnya dituntun oleh Roh Kudus. Yang percaya kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dalam menjaga hati, anak-anak Allah harus hati-hati dengan sesuatu yang creepy. Sesuatu yang merangkak di tempat gelap. Orang kan banyak takut setan, suster ngesot segala. Aduh, gak usah takut apa yang bawa ranjang. Di ibadah sebelumnya saya jelaskan. Setan kalau ketemu kita, dia yang lari ketakutan. Kita tuh gak usah hebat. Kita cukup taat. Setan tuh takut sama kita. Setan paling takut pada orang yang melakukan firman. Gak usah ditengking aja ketakutan. Tapi kadang-kadang kita perlu tengking kalau memang terjadi peperangan. Ya. Setan-setan di hotel itu takut kalau kami, anak-anak Tuhan, itu datang. Saya kalau masuk ke hotel gitu, masuk sama keluarga saya kali ini saya datang gitu, saya cuma mikir kalau sampai rumah kamar saya ada hantunya gitu, dia pasti berkata, aduh mimpi buruk terjadi. Mereka tinggal di sini. Kenapa kita yang takut? Ada apa? Krek, ada apa? Nggak usah. Tapi kita nggak boleh ngawur. Setiap kali saya masuk ke tempat baru, rumah baru atau whatever, saya selalu doa supaya penghuni-penghuni itu pergi. Supaya jangan sampai diganggu, ngapain toh. Ya, cuman maksud saya adalah, you don't have to fear those things. Terlalu banyak nonton horor soalnya. Yang lebih horor tahu nggak apa? More horrific. Setan yang bekerja melalui pikiran Anda. Itu loh Petrus diberitahu. Beritahu sama gurumu. Gak usah naik ke salib. Hidup yang penting kan cari nyaman. Tuhan, kau gak akan naik ke salib. Enyah kamu setan. Yesus berkata, engkau memikirkan apa yang dipikirkan iblis. Betul? Bukan. Kalau pikirkan iblis langsung ditengking sama Petrus. Engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Ini yang bahaya. Ketika suara setan kita gak bisa bedakan dengan pikiran kita. Ini yang bahaya. Nah saya tunjukkan beberapa potensi buruk setiap kita. Dari 3 ini pasti ada 3-3-nya. Minimal strong di 1. Oke kita baca dulu ayat 3:15. Anak-anak Allah harus menjaga. Jadi terang, jangan ada kuasa kegelapan mulai muncul pelan-pelan dalam dirinya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, ayat 15. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Nah ini kebocoran yang terjadi. Di dalam ilmu kedokteran kan kita semua tahu kalau anak itu klep, jantungnya bocor kayak apa, itu kan bahaya. Itu nyawa. Pendarahan juga bahaya loh. Operasi juga gak boleh ngawur. Kalau pendarahan bisa matinya bukan karena penyakitnya, bisa matinya karena kehabisan darah. Janganlah kamu mengasihi dunia atau apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa akan bocor habis dari diri orang itu. Yang perlu diwaspadai bukan antikristus atau virusnya. Yang perlu dijaga itu antibodimu atau kepenuhan Kristus di dalammu. Ini yang membocorkan dari dalam. This is dangerous. Ini dangerous. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging nomor 1. Dan keinginan mata nomor 2. Serta keangkuhan hidup nomor 3. Bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ada 3 potensi buruk di dalam diri kita. 3 area hati-hati. 3 ini berada di dalam ruang abu-abu di dalam dirimu dan diriku. Dan Yesus pun dicobai di dalamnya. Waktu Tuhan Yesus di padang gurun. Yang pertama disebut keinginan daging. Tulis ini nomor 1, kepingin coba. Ini masalah Adam. Cobalah 1 sampel doang, ini free kok ini. Kalau di tempat kosmetik kan ada, kita lihat di situ parfum-parfum gitu kan. Pss, pss, pss. Nanti dia bawa apa sudah nggak tahu, itu sudah nano-nano. Kita itu gatal kalau sesuatu yang free. Karena di dalam diri kita itu ada yang namanya keinginan daging. Segala sesuatu yang dieja mudah, itu kita sangat tergoda. Keinginan daging itu kepingin coba. Apa rasanya free sex ya? Bagi anak muda. What you forget though,
Saya kalau ajari anak-anak saya soal ini, ya, I make sex not free. Karena kata free sex itu sendiri menyesatkan. Siapa bilang sex is free? It's never free. Saya ngomong sama anak-anak saya waktu mereka beranjak dewasa dalam bahasa yang mereka ngerti. Dari sejak kecil saya buka komunikasi. Saya bilang begini, kamu tahu nggak free sex itu memang sekali kamu lakukan, tidak akan berakhir sekali, ada 2 kali, itu kan menjadi gaya hidup. Nggak mungkin ada orang bodoh cuma melakukan sekali tembus dia. Oke? Oh nggak apa-apa, nggak hamil di luar nikah, nggak ngerti. Tapi kamu lihat ya, orang yang sudah free sex, nanti waktu menikah apa bedanya sih? Mendingan nggak usah kawin sekalian. Apa bedanya nanti kalau menikah itu perbedaannya apa? Hanya liturgi? Nothing to look forward to in marriage. Dan belum apa-apa udah tahu pasangannya itu, kamu sama aku udah pernah berbuat kok dulu. Apa bedanya sekarang? Gak punya otoritas suatu hari sama anaknya. Sekarang aja belum cinta anaknya karena belum punya anak. Nanti kalau udah punya anak, nyesel juga percuma. Gak punya hak untuk berkata jangan. Sekarang oke-oke sama Anda. Nanti kalau anak Anda jatuh ke tangan yang salah, Anda gak bisa melawan. Saya beritahu sama dia, saya mulai cerita. Anak saya mulai dewasa, saya mulai cerita. Kadang-kadang saya samarkan namanya. Si ini, free sex. Kamu lihat ya, semua orang yang udah free sex ya. Dalam dunianya mama dan papamu ini. Yang udah melihat dunia lebih dari kamu. Satu-satu orang yang free sex sebelum married. Susah hidupnya. Kamu lihat, susah itu gak tentu mereka gak berhasil dalam dunia kerja. Enggak. Kamu kan lihat, susah payah mengikuti mereka. Mereka itu seperti Esau kehilangan berkat sulungnya. Kamu lihat satu-satu mereka, iya ya, gak gampang. Karena mereka melihat kehidupan orang tuanya itu disertai Tuhan. Ini bukan kami mengaku di depan anak. Anak kami lihat sendiri bagaimana perlakuan Tuhan dalam kehidupan kami. Bukan berarti mulus, hidup kami juga susahnya banyak. Tetapi susah payah dari Tuhan tidak mengikuti. Kalau ini Tuhan yang buat dia susah. Orang yang liku-liku sama Tuhan, jangan coba. Tuhan itu mastermind-nya. Tuhan lika-liku dengan Anda, matilah yuk. Matilah kita. Anak-anak saya tidak pernah melihat orang tua mereka, Tuhan lika-liku dengan kami. Saya beritahu, lihat ya orang itu susah. Ketika dia udah hampir nyaris, boom, dikecewakan. Tuhan tidak sertai. Semua kunci di tangan, pintunya lenyap. Pintu semua dibuka, pintu terakhir terkunci. Orang yang diajak Tuhan main kucing-kucingan. Papa mamamu tidak pernah digituin. Kamu mau hidup mereka cuma lakukan sekali, seumur hidupmu sengsara, langit menjadi besi, tanah menjadi tembaga, up to you. Saya jelaskan mereka, sex is not free. It's never free sex. Jadi keinginan mencoba itu bukan saya bilang jangan. Kalau jangan malah tancap gas nanti. Saya jelaskan bahwa di dalam diri kita ada keinginan mencoba. Tapi setelah mencoba itu ada konsekuensi. Hati-hati dengan ini. Nomor 1 kepingin mencoba. Disinilah bocornya kasih karunia. Banyak orang keluar. Bagus-bagus di Taman Eden. Karena mengulurkan tangan yang jahil. Ambil buah itu selama-lamanya hidup dalam dunia yang berdosa. Sayang Bapak Ibu Saudara, keinginan daging itu harus kita ketahui bahwa setiap kita itu ada keinginan mencoba sesuatu yang salah. Yang kedua tadi, keinginan mata kepingin punya. Ini setiap kita juga kepingin punya. Hati-hati ya, kepingin punya. Yang ketiga, kepingin semua orang tahu. Itu yang disebut keangkuhan hidup. Setiap kita itu pasti ada sesuatu yang kita ingin sombongkan. Kepingin orang lain tahu, semua orang tahu. Ya. Apalagi di zaman sekarang narsis luar biasa, sosial media. Wah, bahkan loh, kita belum makan aja, ini nggak apa-apa ya, saya nggak is okay kalau gitu-gitu aja, harmless menurut saya sih, harmless fun. Atau kenikmatan yang aman, it's okay. Tapi jaga hati jangan berlebihan. Hari-hari ini tuh bahkan orang itu kalau kelaparan pun udah nggak makan sekian lama, nanti waktunya makan, sosial media makan dulu. Di zaman dimana zaman selfie orang itu narsisnya selangit. It's okay, saya nggak ngomong gini menyindir karena itu fun-funnya, itu harmless fun, itu oke-oke saja. Lumrah-lumrah aman-aman aja. Tapi kalau itu akhirnya mempengaruhi hidupmu. Selalu apa-apa kepingin semua orang tahu alias keangkuhan hidup. Apa yang disebut hari ini flexing atau apa saya nggak ngerti. Then I think you have a spiritual problem. If that is you. You know, it is okay to enjoy something legally even if it is not yours. Saya belajar mengembangkan talenta di area menikmati sesuatu yang bukan milik saya, bukan mencuri ya, tapi yang sah.
Saya itu latih hati saya demikian rupa. Kata menjaga hati dengan segala waspada itu implikasinya itu mendalam dalam hidup saya. Bagi orang hanyalah jaga hati, jangan sampai mikirin yang salah. Bagi saya lebih dari itu. Kalau saya dengar tetangga saya diberkati, saya itu dorong hati saya untuk senang, untuk dia seolah-olah saya yang senang. Lama-lama saya jadi orang yang happy, dikit-dikit happy. Karena saya tidak nunggu my reason to be happy. You can be my reason to be happy. Tahu nggak? Rahasia awet muda itu bukan operasi di Korea. Rahasia awet muda itu punya attitude yang Tuhan ajarkan, punya sikap hati. Saya belajar untuk senang. Tidak harus keinginan mata saya itu dipenuhi. Saya nggak harus punya untuk bisa bahagia. I'm really happy for you. Sungguhan saya senang. Nggak seperti orang yang berkata, ya selamat ya, tapi hatinya, gitu aja gaya. Orang kayak gitu ya, lama-lama dia gila loh, karena dia itu jadi orang pelin-pelan terus. Jadi orang mendua hati, wah aku gini loh, aku naik pangkat tuh, promosi, rekan kan sama-sama kolega, wah bagus ya. Semoga nanti pulang ketabrak. Orang gitu ya, nggak bisa. Nanti ya dia juga jadi orang picik, ketika orang selamatin dia juga tahu, lu juga sama gua. Dia nggak bisa terima selamat orang. Dia nggak bisa happy juga ketika dia harusnya happy. Karena dia memang nggak bisa happy kalau orang lain happy. Orang gitu nggak happy. Cepat mati, mau ditarik sini, ditarik sampai dijepret berapa kali, jepret. Molor juga semuanya dalam hidupnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Belajar untuk tidak harus anak-anak Allah, tidak perlu punya untuk bahagia. Belajar tidak perlu semua orang tahu, nikmati saja. Why sih, kenapa sih mau buat orang impress? Never said, jangan pernah pakai energi berlebihan untuk impress orang lain. Kalau Anda memang mau melakukan sesuatu untuk orang lain, bukan impress dia, influence dia. Pengaruhi dia, impact him. Berdampak. Amin. Saya ajarkan, tolong saya brainwash kembali ini dari zaman sosial media, which is okay sebenarnya itu bagus, tapi banyak orang itu kedagingan. Jadi harus hati-hati, jangan berlebihan di area itu. Amin Bapak Ibu Saudara, saya senang kalau lihat orang lain bertumbuh. Ya. Itu anak-anak Tuhan. Nah ini yang disebut arus dunia kita lawan. Ini loh jadi roh antikristus yang tanpa kita ngerti creepy pelan-pelan. Pelan-pelan merangkak dan menarik kita jauh dari value. Atau berubah dari poros tengah. Yang ini. Biasanya kalau kita bicara tentang antikristus langsung antikristus. Wah yang ngeri-ngeri gitu. Banyak orang gak lihat antikristus dari sisi di size fit. Tidak sejak size-nya virus. Virus hati ini bahaya. Kalau saya bicara soal antikristus, saya bicara tentang the spirit of antichrist. Dunia ini semakin sekuler, dunia ini semakin egois, dunia semakin jahat, kasih manusia semakin pudar, kejahatan silih berganti. Sanggupkah kita bertahan? Kalau kita jaga hati ya, gak mungkin kita jatuh ke tangan antikristus, gak mungkin. Gak mungkin, tapi kalau orang gak jaga hati, dia anti sama antikristus, dia gak ngerti bahwa spirit antikristus itu sudah merasuk di dalam dirinya. Everything is about him, everything is about her. Nanti lama-lama dia akan jatuh. Harus sangat waspada dengan ini. Oke, sedikit lagi lalu saya selesai. Anak-anakku, ayat 18, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Nah ini bukan virus, yang ini antikristus orangnya, wujudnya akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Datang sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ayat 18 saya ulang lagi. Waktu ini waktu yang terakhir kata Yohanes. Yohanes nanti sebentar lagi akan dibuang ke Pulau Patmos setelah nulis surat ini. Waktu dibuang ke Pulau Patmos dia melihat kitab Wahyu. Dan dia mencatatnya. Waktu Yohanes menulis ini hanya ilham. Dia belum mendapat penglihatan di Pulau Patmos. Di Yunani itu, dia belum melihat antikristus itu gimana, binatang dan nabi palsu, belum. Ini belum ya. Jadi Yohanes masih bicara tentang peperangan rohani biasa. Itu aja kok bisa udah nulis kayak gini ya. Ini orang peka ya. Sampai nanti di Pulau Patmos, di pembuangan, dia sendirian waktu itu, orang-orang ada sebuah histeri sejarah mencatat, Yohanes itu sambil tiduran di satu tempat gitu, di Pulau Patmos yang gersang, dia melihat ke atas dan disitulah seperti LED langit. Tuhan nyatakan penglihatannya. Seperti Wahyu 4 ada kata-kata, naiklah kemari. Ada panggilan untuk Yohanes, come up.
Nah disitulah dia melihat semuanya termasuk antikristus. Yang bukan spirit atau virus, antikristus yang wujudnya manusia 666-nya, 666-nya. Tapi Yohanes sudah ngomong dulu tentang spiritnya. Saya ulang lagi, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Kalau kamu anak Tuhan, istilahnya gini, berwaspada dan jaga-jagalah. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus ini wujudnya akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itu bukan seorang antikristus, banyak antikristus itu bicara tentang fenomenanya akan ke sana. Yohanes menubuatkan dunia akan semakin jahat. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tapi mereka nggak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Yohanes mulai berbicara tentang kemurtatan di antara umat Tuhan. Yohanes belum bicara tentang sang antikristus. Itu kitab Wahyu, nanti saya jelaskan. Tapi saya nggak ada waktu di sini untuk menjelaskannya. Anda kalau pernah mengikuti khotbah saya tentang serian akhir zaman, Anda kan tahu ternyata ada petanya, antikristus nanti keluarnya gimana-gimana, itu sudah disusun, dijelaskan di Alkitab. Oke, tapi sekarang saya bicara tentang peperangan rohani sehari-hari. Bahwa anak-anak Allah tiap hari melawan roh antikristus, Anda tidak nyadari. Apa yang terjadi di luar sana, pornografi, free sex, perubahan paradigma, thinking, sekularisme, semua itu untuk merebut pengenalanmu akan Allah. Telah bangkit banyak antikristus. Inilah tandanya bahwa waktu ini benar adalah waktu yang terakhir. Makanya orang tua harus berjaga-jaga. Tadi saya mulai khotbah saya dengan mengajarkan bahwa orang tua harus menjadi penjaga yang serius untuk keluarganya. Belum telat sih. Saya percaya Tuhan bisa pulihkan sekalipun anak Anda sudah umur 30 sekian. Tuhan itu ahli memulihkan hubungan. Memang mereka berasal dari antara kita, ini bicara tentang kemurtatan. Tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya itu pastilah mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Yohanes memperingatkan ada beberapa tipe orang Kristen yang akan menjadi sasaran empuk perubahan zaman. Dan akhirnya sangat memungkinkan jika terjadi pengangkatan mereka akan tertinggal. Dan mereka akan jatuh ke kakinya antikristus yang mereka selama ini anti-antiin. Ironis ya. Ironisnya di mana? Ada orang yang demi berdebat karena teologi atau doktrin, salahkan sesama orang Kristen. Pertanyaan saya, kok beraninya lawan orang Kristen? Kalau memang mau salah-salah doktrin kan ada lebih banyak yang salah. Kristennya bisa melenceng menurut dia. Kenapa dia nggak lawan agama-agama lain? Karena dia takut. Karena itu dia cari yang minoritas. Coba pikirkan. Ada loh orang yang berani, seolah-olah berani bunuh saudara seimannya karena dia tidak setuju dengan Roh Kudus atau apa, whatever itu, ya kan? Saya kadang-kadang lihat itu lucu loh, terus terang lucu. Dia membela kebenaran tapi rela membunuh. Kebenaran apa yang dia tegakkan? Membela kebenaran tapi halalkan segala cara dengan membenci dan menyebar hatred atau kebencian di mana-mana. Kadang-kadang saya berpikir, kebenaran apa yang Anda hendak tegakkan? Jangan-jangan orang seperti ini kiranya membela kebenaran. Kalau antikristus datang tahun depan, dia orang pertama yang sujud di kakinya antikristus. Karena orang tanpa kasih lebih bahaya daripada orang yang dari gereja setan. Paham maksud saya ya? Saya ngomong gini itu untuk menunjukkan pada Anda, kemurtatan itu tidak usah tunggu sampai akhir zaman. Kita itu tinggal di zaman akhir, sekarang itu hati-hati, jaga hati dengan segala waspada. Jaga rumah tanggamu, tutup bungkus dengan darah Yesus, anak-anak yang Tuhan percayakan. Didik mereka dalam takut akan Allah. Nah di sini ditunjukkan sama Yohanes, orang-orang yang akan jatuh sebagai korban gerakan antikristus di akhir zaman. Kalau Anda baca sekali lagi ayat 19 saya ulangi, memang mereka berasal dari antara kita, tapi mereka nggak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tidak tetap bersama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ada orang-orang yang hari ini menamakan dirinya Kristen, sebenarnya sejujurnya mereka hanya masuk Kristen, tidak pernah lahir baru. Bedakan antara orang yang mengalami encounter dengan Tuhan Yesus, pertobatan dan pemahaman yang benar, dan dia menimbang-nimbang dengan conscious decision, dengan keputusan yang sadar, dia menerima Tuhan. Dia tahu, ngerti, tidak perlu dengan teologi. Dia tahu, paham benar waktu dia terima Yesus itu artinya bertobat dari dosa-dosanya dan berusaha untuk hidup benar. Tapi nggak semua gitu. Ada orang-orang yang di-approach-nya dengan cara yang salah. Iya ya, sampai kamu keluar hutang, kamu masuk dalam ini loh ya, kamu masuk Kristen loh ya. Ya aku masuk Kristen. Nah sungguhan dia keluar hutang, dia masuk Kristen. Ada orang-orang yang hanya pindah agama ke Kristen.
Dan orang-orang seperti ini kalau di dalam gereja, dia tidak pernah sungguh-sungguh terima Tuhan. Mereka tidak pernah dari awal bersama dengan kita. Niscaya kalau mereka bersama kita, mereka tetap bersama dengan kita. Orang-orang seperti ini nanti memang tidak pernah menjadi milik Kristus. Ada orang-orang yang hanya masuk ke dalam gereja, tidak pernah masuk ke dalam kitab kehidupan Allah, anak domba. Berapa banyak orang hanya masuk gereja, ikut ke gereja. Saya tanya sekarang, dari ribuan orang yang datang hari ini, kita apakah semua 100% ini otomatis selamat? Think about it. Dan kalau tidak ada pendeta yang berani menyuarakan, tapi yang kalau kita inginkan hanyalah sumbangsihmu, pendeta pun akan bungkam, pengkhotbah pun tidak akan berani memberitakan. Izinkan saya berani dan lancang bicara kali ini. Kalau sekarang ini Tuhan datang, ini semua di dalam gereja otomatis anak Tuhan. Orang Kristen pastilah. Sungguh-sungguh lahir baru. I don't know my friend. I don't know. Berapa banyak orang dah gabung ke gereja karena ditawari pelayanan. Ayo, pelayanan. You be very surprised. Ada orang-orang melayani never got born again. Tidak pernah lahir baru. Lalu apa definisi lahir baru? Bertobat sungguh-sungguh dan berkata, Lord, I am yours. Bukan aku lagi yang hidup, tapi engkau di dalamku. Ini yang disebut anak-anak Allah versus antikristus. Anda akan terkejut. Banyak orang Kristen nanti di akhir zaman akan murtad lagi dari Tuhan. Dan tidak bisa dipulihkan. Makanya itu saya pernah sekali dengar satu orang Kristen yang berkata, aku suka bukan orang Kristen lagi, aku meninggalkan Kristenan. Menurut saya orang itu tidak pernah Kristen dari awalnya. Gak pernah. Bagi dia Tuhan itu deal-dealan. Gak dapat yang gua mau, gua tinggalkan. Tuhan itu deal-dealan. Sebab kalau orang itu sungguh-sungguh Kristiani di hati, Tuhan usir pun yang 12 itu, kamu gak mau pergi sekalian, 400 orang meninggalkan dia di Galilea. Karena firman Tuhan terlalu keras tentang roti hidup atau roti dari sorga. Petrus jawabannya jujur dan lugu, dia berkata, kami harus kemana? Engkau yang pegang kunci kehidupan, engkau yang pegang firman hidup ini. Sebab orang Kristen tidak mungkin berani meninggalkan Tuhan. Ada orang yang pindah agama, saya dari itu tahu, dia dulu waktu masuk Kristen juga pindah agama. Atau cuman ikut agama papa mamanya. You never make a decision to follow Jesus. Gak pernah mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Beberapa orang hanya masuk gereja. Papanya dari agama lain, ya udah ikut gak apa-apa. Teman-temannya semua gereja, ngomongnya soal berkat melimpah, oke. Pikirannya tentang Tuhan, pesugihan. Ikut haleluya, ikut baca firman, dibaptis mungkin kebobolan seperti Simon, si penyihir itu yang dibaptis oleh Filipus. Tapi pikirannya adalah, aku ikut Yesus, bengkelku nanti akan laku. Aku ikut Yesus, nanti impor eksporku itu nanti akan melimpah. Ada banyak berkat di dalam sini. Jesus is business. Itu kalau antikristus datang, penganiayaan tiba, orang itu yang pertama akan tinggalkan Yesus dan berkata, berkati aku. Sadly di Jakarta banyak yang begini. Karena itu saya berdoa di dalam nama Yesus, anak-anak Allah harus jaga hati. Dari kepingin coba, kepingin punya, kepingin semua yang orang tahu. Makanya lewat firman seperti ini, perlu dari waktu ke waktu shock terapi. Menurut saya firman yang jam 1 sekarang ini yang paling keras daripada yang tadi sebelumnya. Haleluya. Berarti Tuhan paling sayang sama ibadah ini. Dihajar tenan. Atau mungkin juga ada di sini yang belum lahir baru. Maybe. Perlu dari waktu ke waktu seperti ini. You want to know why? Karena firman itu mencuci kita dari semua blemish atau dari segala kerut dan kisut kita. Supaya kita tidak berkerut dan bercacat celah. Firman seperti ini yang membuat semua orang jadi perspektifnya benar. Oke. Aku ngerti. Jadi mulai hari ini. Oke. Oh itu aku tuh yang disebut pesugihan itu. Waduh salah ya aku ya. Ya lebih baik sekarang minggu ini Anda salah, tahu Anda salah. Daripada minggu-minggu depan tersesat. Lalu terlambat. Jangan sampai gigi jari nanti di surga Tuhan berkata, nyala aku gak kenal kamu. Kamu siapa sih? Aku gak kenal kamu. Pembuat kejahatan go away. Tapi supaya kita masuk dan Tuhan berkata, ini dombaku. Gak sempurna. Tapi dia sudah dibasuh dengan darah. Dia sudah berusaha. Saya harapkan kalau Tuhan datang sekarang. Gak ada ibadah yang berikutnya jam 3. Semua di sini 100% yang antri dari tadi. Semua masuk surga. Haleluya.